guys, kembali lagi bersama saya Thohir di The Thohir Channel, channel inspirasi dan berbagi. Oh ya guys, kalau video ini bermanfaat, tolong bantu agar tetap video ini ada di YouTube dengan cara subscribe, like, dan share. What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Thohir di The Thohir Channel, channel inspirasi dan berbagi. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang multi talent banget, masih muda, udah di Korea. Pokoknya menginspirasi guys. Dengan Rifki Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa join sama Bang Ya, Thohir. terima kasih atas waktunya lah. Channel yang bagus sekali ini, Semoga menginspirasi. bisa menginspirasi semua teman-teman. Oh iya, kita kenal udah berapa lama guys ya sebenarnya? Kita kenal sudah 1 tahun. Tahun. 1 tahun waktu itu. Kamu tuh udah jadi artis, aku sebelum kita kenal juga aku udah kenal kamu karena kamu sering tampil di kesenian seperti pengajian dan kesenian lainnya. Saya lihat kamu itu dulu di acara pengajiannya Gus Muafik atau siapa ya, pas pakai Gatot Kaca kalau nggak salah. Itu bukan Gatot Kaca, Klono Sewandono. Aduh, Klono Sewandono. susah banget namanya guys, karena saya seni itu kurang paham. Dia juaranya seni itu, coba jelasin bukan gimana juara. coba. Klono Sewandono itu Hmm. saya kebetulan, bukan kebetulan ya, Hmm. gabung sama Reok Ponorogo waktu itu. Jadi ada lowongan nih. lowongan jadi Klono Sewandono waktu itu. Jadi saya gabung, saya ikut latihan dan lain sebagainya. Dan dari rumah juga sebetulnya sudah ada basic sedikit tentang di seni tari. Jadi bisa masuk lah, bisa kolaborasi. Oh, dari rumah udah bisa seni tari ya? Sebetulnya basicnya saya seni vokal sebetulnya. Vokal. Dari SMP waktu itu. Ya, Dari ada SMP. bocoran juga kamu pernah duet sama penyanyi siapa ya? Doni Kesworo siapa ya? Oh, Dhani Mahardika. Denny Mahardika. Oh. Ya Alexander, aku lupa. Iya, itu kalau Dhani Mahardika itu artisnya di Korea itu. Korea ya? Sudah terkenal melalang buana pokoknya. Saya nempel lah. Biasanya umur berapa sih guys? Saya umur 22. Saya umur 22 tahun. Berarti kelahiran 1998 guys. Dan separuhnya saya. Jadi pertama ke Korea itu umur 20 tahun ya, karena di sini udah 2 tahun ya. Saya kesini umur 20 tahun. 20 tahun lebih 1 bulan. 1 bulan. Dan yang paling mengesankan buat saya, dia itu pernah tampil di depan Pak Presiden Joko Widodo di acara apa dulu ya, kalau salah ya? Di acara santap siang. Santap siang di KBRI Seoul. Coba jelasin gimana sih kok bisa seperti itu? Saya bisa tampil itu sebetulnya enggak direncanakan. Jadi Karena- kebetulan lah. Kebetulan karena saya kan punya temen nih, Nah, punya teman terus kebetulan dia menginformasikan ada latihan gamelan di kedutaan besar untuk penyambutan itu Pak Jokowi kan. Kalau kepengen cuma kan oh iya masih jauh kan, waktu itu saya juga belum ada jadwal terbang ke sini. Kebetulan 2 bulan atau 1 bulan setengah itu saya datang ke sini, terus saya diajak ke KBRI, terus waktu itu pas lagi latihannya juga, saya ikut tuh nempel, yang lain udah pada bisa,
yang lainnya udah pada jago lah. Ah. Ibaratnya saya Senior lah ya. udah senior saya di situ. Utuk Utuk. 2 bulan. Jadi nggak kutuk kan udah basic. Saya utuk di situ. Terus ya terus di situ ada Mas Dimas, terus ada Mas Lukman, ada Mas Denanter dan lain sebagainya. Semuanya membantu, terus akhirnya ada satu alat nih. Ada satu alat yang masih belum ada yang pegang waktu itu. Kebetulan. Terus ditawarin mau nggak, bisa nggak? Kalau bisanya nabi dulu, maunya mau dah. Ada kemauan gitu kan. Karena waktu itu kita membawakan sendera tasik, sendera tari sendera tari Sri Tanjung waktu itu. Sri Tanjung. Kebetulan juga pada waktu di SMA dulu ikut karawitan juga. Jadi ada kesinambungan lah, bisa nge-klub akhirnya. Jadi sekarang udah punya komunitas di sini guys ya? Enggak? Komunitas sebetulnya lebih ke kelompok tari karena Mungkin setiap ada acara kamu pasti dikabarin. nggak setiap ada acara juga. Karena kamu kan, saya lihat dia multi talent banget guys. Di setiap acara saya lihat ada dia. Ya pokoknya bisa buat menginspirasi lah, masih muda, sudah di Korea. Oh iya, bisa ke Korea gimana sih ceritanya gitu? Sebetulnya ke Korea itu kayak ucapannya jadi doa sih. Ucapan jadi itu. Emang kamu pernah bernazar apa? Gitu ucapan dari ibu saya mungkin. Ya besok kalau lulus SMA ke Korea gitu. Oh, berarti langsung lulus langsung ujian, kamu nggak ngambil dulu Lulus. Kebetulan waktu lulus SMA terus saya langsung sekolah bahasa, langsung sekolah bahasa. Berarti di Indo itu belum ada kerja apa itu, belum ada pengalaman sama sekali. Belum lulus SMA saya langsung kelas bahasa waktu itu. Langsung lulus. Langsung lulus alhamdulillah. Berarti Terus ngisi itu, untuk mengisi kan saya sekolah itu 9 bulan. Terus nunggu itu sekitar 1 tahun. Jadi kan setahun. ada 2 tahun tuh jeda kan. Jadi selama 2 tahun itu saya kayak pernah juga kerja di bidang seni juga, ada namanya cucuk lampah waktu itu. Saya juga tahu cucuk lampah itu waktu terjun ke dunianya itu. Apa itu coba jelasin? Cucuk lampah itu biar dengar. jadi orang yang jalan di depan pengantin. Namanya kalau di tempatku apa ya itu ya? Subo Manggolo. Iya benar itu ya. Subo Manggolo atau cucuk lampah. Benar. Yang tugasnya mengantarkan pengantin, dari pintu gerbang sampai ke pelaminan. Oh biasanya kan pakai jangkauan pakai rambut panjang gitu ya? Nggak harus rambut panjang. Kebetulan saya Enggak. kalau saya lebih kan belajar. Awalnya ya terserah saya, akhirnya kan belajar. Jadi saya ikut gegrek Jogja, kalau pengantinnya Solo ya saya ikut gegrek Solo karena kan berbeda. Alirannya berbeda. Terus waktu itu saya juga sempat bukan ngajar ya, cuma belajar mengajar. Berarti udah jadi guru dong, mengajari orang-orang loh. Bukan guru juga sebetulnya. Belajar mengajar waktu itu saya di SMK swasta, di SMK swasta di Kabupaten Banyumas, farmasi. Di situ kebetulan ada lowongan untuk jadi guru seni. Ada lowongan untuk guru seni, saya ditawarkan untuk masuk ke situ. Tapi kamu mau akhirnya? Ya mau karena muridnya berarti kan satu. Iya. Jadi apa kamu nggak dapat perlawanan dari muridnya, ini kok gurunya sama umurnya gitu loh? Pasti kan ada perlawanan. Tapi face saya tetap tua waktu itu. Apa dibikin kumis gitu biar pada takut muridnya? Enggak. Jadi umurnya memang beda 1 tahun waktu itu kan, beda 1 tahun. Cuma mereka juga mempunyai basic yang bagus karena prestasinya waktu itu saya pernah ngolah vokal. Mereka ada yang juara 2 vokal grup, juara 2 se Kabupaten Banyumas waktu itu. Jadi ntar saya juga ini kursus suara lah, olah vokal. Udah lupa apa ya? Tapi yang diajarin itu nggak ada. Soalnya aku pernah punya teman juga udah ngajar di SMA swasta gitu kan. Jadi dia ngajar di elektronik kalau nggak salah. Dia masih magang, muridnya itu seumuran. Iya, jadi muridnya kayak nggak ada menghargai gurunya gitu karena umurnya sama. Jadi
oh bisa kuat mas itu gimana lagi nggak ada kerjaan lagi gitu. Kalau itu lebih ke cara penyampaian kita sih. Gitu ya. Emang kalau misalkan lagi di kantin nih atau lagi kita keluar, kalau misalkan kita keluar jalan bareng ya kayak seumuran gitu, cuma ketika kita harus jaga jarak juga ya. ketika mengajar, posisi mereka jadi murid, saya jadi pengajar ya, Di luar diposisikan seperti itu. benar dewasa banget musik itu ya. Mana nih? Masa-masa kamu di rumah gimana, coba jelasin deh. Apa sepahit saya apa memang di rumah udah? Oh pahit gimana? Hah? Soalnya Pahit banyak kan gimana? yang ke Korea itu kan Gimana? ingin memperbaiki apa merubah nasib lah, karena di rumah mungkin ya nggak ada kerjaan, nggak ada ini gitu. Akhirnya mereka pengen merubah nasib ke Korea. Kalau saya alhamdulillah ya, bapak ibu saya ya, Anak berapa sih? saya anak satu, anak pertama. Mandiri Anak biasanya, saya. mandiri. Kecuali kalau saya anak terakhir, apa mas? Anak saya anak pertama. Terus kebetulan ya bapak sama ibu ya bukan orang yang nggak punya gitu ya, bukan. Bapak Terus itu gimana Pak? di rumah Di rumah juga. terus orang yang punya gitu ya, ya flat lah sekarang. Standar biasa aja, ibaratnya buat makan ya masih bisa. Soalnya aku punya teman juga di rumah sampai ke Korea itu sampai ngutang bank dari kurs. Jadi kalau kamu uang sendiri semua ya? Kalau itu di skip aja ya. Ya sih aja, oke siap. Ya harapan kamu guys ke depannya gimana sih untuk kamu kan suka di seni, mungkin ada harapan yang bisa kamu berikan untuk kesenian di Korea? Gini, saya kebetulan kan ke Korea itu juga saya punya cita-cita nih. Dari rumah saya punya cita-cita gimana caranya nih saya punya basic seni nih. Terus saya ke Korea, apa basic seni saya itu berakhir? Basic saya ibaratnya harus dipendem nih selama 5 tahun gitu kan. Saya mikir keras waktu itu, cuma ya saya nekat aja, saya bawa tuh baju tari beberapa. Berarti kamu pernah juga bawa baju tari? Saya udah bawa baju tari beberapa, terus saya juga bawa beskap, belangkon, itu saya bawa semua. Ibaratnya gini, ibaratnya kalau misalkan saya tidak bisa untuk menyalurkan hobi saya, setidaknya ada properti yang membuat saya menghilangkan rasa kangen sedikit seperti itu. Jadi kalau udah hobi, Betul. Dan kebetulan di sini saya gabung banyak grup nih, banyak kelompok. Antaranya satu ada KTTI. apa itu katanya? KTTI itu kelompok tari tradisional Indonesia yang ada di kedutaan besar. Di KBRI. Saya gabung ke situ. Saya juga gabung ke Reok Ponorogo, Reok Ponorogo. Saya juga gabung di situ. Terus juga pernah main bareng sama jaranannya Jawa Timur. Apa ini? Apa namanya itu? Iya itu Manggolo Budoyo itu. Saya pernah gabung juga ke itu jaranannya Jawa Timur. Jadi kamu kan otomatis ada Manggala itu, Reok Ponorogo segala macam, kamu udah hafal gerakannya semua apa belajar dulu itu? Coba. Benar nih. Terus saya masih bikin lagi nih, bukan bikin sih, cuma menelurkan atau menganakan. Ada itu tim Sai Dancer. Saya dancer apa itu? Yaitu grup Joget. bikin lagi grup dancer tradisional Oh dancer tapi Indonesia. tradisional, tetap bukan yang kayak boyband bukan? Bukan, Kirain yang saya masih ke tradisional. gak pengen ke modern dancer gitu enggak? Kayaknya basic saya di Jadi situ. tradisional. Karena menurut saya lebih seksi ya. Waduh, soalnya seksi yang di belakang boyband gitu ngikutin di belakang itu enggak? Enggak. Menurut saya kalau yang cewek atau cowok menarikan tari tradisional itu ada aura khususnya yang menurut saya itu lebih indah untuk dilihat. Menurut saya. Kalau menurutku, aku lihat ya, jujur dari video saya kalau ngeliat orang pakai itu kelihatan gimana ya? Ya dewasa ya pasti. Ada wibawanya. Ada wibawanya ya pasti. Itu yang menarik. Sekarang ada yang anak muda masih suka tari tradisional guys. Karena saya jujur ya nggak suka seni dan tari-tarian pun saya nggak tahu. Tapi dia masih muda mengenal seni dan suka tari tradisional, itu bisa. Sebetulnya gini, tidak sedikit juga yang
suka sama seni tradisional. Saya agak gimana ya, agak menyangga itu. Agak menyangga. Apa kurang pengetahuan buat saya ini? Bukan kurang pengetahuan juga gini. Jadi menurut banyak orang kan sering beranggapan bahwa anak muda sekarang udah melupakan nih tradisinya, udah melupakan tentang seni tradisionalnya seperti itu kan. Menurut saya enggak semuanya karena gini, dilihat dari yang pertama sekolah seni yang ada di Indonesia, mulai dari SMK saja nih, SMK seni yang ada di Indonesia, misalnya Banyumas saja atau Yogyakarta, masih sangat banyak dan itu tidak kekurangan murid gitu, masih terus berlanjut, otomatis kan regenerasi selalu ada kan. Terus dari institutnya, dari Institut Seni Indonesia yang ada di Denpasar, yang ada di Jogja, yang ada di Jakarta, itu juga masih sangat banyak pemuda-pemuda itu kan, itu masih sangat banyak. Dan kalau kita tarik lagi ke dari SMA nih, sudah ada, terus perkuliahan Institut Seni juga udah ada, terus tarik mundur nih, anak-anak kecil-kecil, anak SD kelas 1, kelas 2, SD kelas 3 masih banyak yang tertarik dengan dunia seni, entah itu tari, dalang dan lain sebagainya. Terbukti dengan banyaknya Sekolah mungkin sanggar seni tari yang ada di Indonesia seperti itu. Dan kalau kita lihat di Korea nih, kayak saya juga nggak sendiri kan, otomatis banyak seniman lainnya kan. Teman-teman seniman lainnya ini aku sebetulnya sangat salut. kenapa? Karena gimana ya Mas, kita ibaratnya membawakan kesenian tradisional Indonesia di Korea. Kadang mereka itu sering patungan gitu, patungan buat beli kostum, terus mereka patungan buat membawa reok ke sini, ya kan? Ya nggak? Oh itu berarti patungan dari anggota ya, ada sponsor, nggak ada apa sih ya? Kalau sponsor dan lain saya kurang tahu, cuma ya untuk kostum terus untuk lain sebagainya itu ya memang patungan, teman-teman semua patungan, jadi gotong royong. Jadi mereka ada rasa untuk rasa memiliki. Kayak contohnya Ponorogo nih, Ponorogo punya reok dan mereka merasa memiliki reok itu. Mereka mempunyai rasa untuk ini loh punya Indonesia. Oke. Jadi mereka tidak berat nih untuk diuang. Datang seperti itu. Begitupun dengan KTTI juga sama untuk kostum-kostumnya dan lain sebagainya. Cuma kalau memang KTTI itu disediakan sarana dan prasarana karena mereka latihannya di KBRI. Jadi alat-alat itu di sana semua ya? Alat dan kostumnya di sana. Tapi itu juga kayaknya mereka iuran. Sebenarnya dari KBRI bukan menyediakan gitu nggak? Mungkin ada beberapa yang iuran, beberapa ada yang dibantu seperti itu. Kalau untuk Reok Ponorogo, terus tim Jarana dari Jawa Timur itu latihannya di Ansar. Untuk saya dancer juga di Ansar. Oh iya, kenapa sih bisa gabung ke KTTI, ke Jarana Jawa Timur? Berarti kamu udah hafal gerakannya semua apa? Gimana? Padahal kan basicnya itu beda-beda. Kalau dibilang hafal, nggak hafal juga. Cuma gini, semangat. Yang pertama semangat, karena biasanya mereka itu latihan hari Sabtu kan. Kita TKI kan hari Sabtu Minggu kan libur kan biasa. Jadi hari Sabtu itu biasanya latihan sebelum Covid ya. Hari Sabtu itu latihan jam 5 sore. Jam 5 itu sore latihan di KBRI, ikut KTTI. Terus jam 5 selesai, terus sampai jam 9. Jam 9 terus ke Ansan. Ke Ansan kan paling nggak jam 10, jam 11 sampai Ansan. Latihan tuh sampai jam 2 mungkin seperti itu. Terus tidur, paginya latihan sama saya dancer gitu. Jadi itu beruntun.
kalau misalkan dibilang capek nggak capek mas. Hobi sih ya. Nah, Hobi itu. susah. Nggak Itu. kenal capek kalau hobi. Nah itu tadi, cuma kalau dibilang kepuasan ada Ada rasa kepuasan tersendiri ada pasti ya. rasa kepuasan tersendiri, apalagi kalau dari KTT ini pernah waktu itu saya ikut juara 3 festival Itaewon Festival. Itaewon Festival. Dari Indonesia semua apa pesertanya? Bukan, itu dari 18 negara. Dan kamu itu juara 3. Saya dan KTTI. Oh, dari KTTI ya? Nah, karena saya waktu itu masih 3 bulan pertama di sini. Saya membawakan tari topeng Klana Semandono waktu itu, terus KTTI membawakan tari Sabalah dari Sumatera kalau nggak salah. Itu juara 3 tuh, juara 3 dari 18 negara. Keren banget guys. Itu kebanggaan tersendiri buat kita Indonesia khususnya. Bagi Indonesia ini. Karena saya nari di sini, ini loh Indonesia gitu. Nah, benar-benar. Ini loh Indonesia, itu yang saya rasakan dari seniman-seniman yang ada di sini ya, bahwa mereka tampil, mereka membawakan kesenian, ini loh Indonesia, dengan bangga gitu. Kadang saya agak terharu atau gimana, yang di sini berkorban gitu ya, berusaha untuk memperkenalkan, kayak Pak Dubes kan juga memperkenalkan kebudayaan terus makanan Indonesia gitu. Nah, benar. Terus dari sini cacian makian gitu ada juga pemain yang nggak enak ya masing-masing orang kan seperti itu, ada aja yang masuk. Tuh, untuk tahun selanjutnya Indonesia juara, untuk tahun pertama nih saya di sini Indonesia juara 3. Untuk tahun selanjutnya Indonesia juara 2 nih, naik peringkat. Terus tahun berikutnya juara 1. Tahun ketiga kebetulan waktu tahun ini kan lagi COVID jadi nggak bisa ya. Waktu juara 2 itu kita membawakan tari Ratok dari Sumatera. Tapi itu jurinya orang Korea. Jurinya orang Korea. Kebetulan waktu itu. Terus sering tampil sana sini, terus tampil di Guro Festival waktu itu. Saya pertama kali itu tampil di Guro Festival yang panggungnya luas. Terus menurut saya sangat bagus lah. Ibaratnya saya anak desa, ya wong desa wong Cilacap. Sangat luas di Korea lagi guys. Bisa anak videonya orang ngeliat gambarnya. Ya nanti saya.
seperti itu. Mungkin motivasi buat teman-teman. Oh, teman-teman yang di rumah. Iya kan banyak banget yang pengen kesini. Kamu bisa masih muda udah bisa sampai sini, mungkin ada kiat khususnya dari kamu. Oke. Gini, khususnya saya bicara umumnya buat semuanya. Terus khususnya buat seniman ya yang ada di Indonesia. Kalau misalkan buat seniman-seniman yang ada di Indonesia yang memang ingin ke Korea, nggak usah ragu, nggak usah takut. Ataupun yang udah di sini seniman yang udah ada di Korea tapi belum tahu channelnya nih, gimana caranya menyalurkan hobi kan? Gak usah takut, kalian yang masih di Indonesia bawa aja kostumnya ke sini. Ya kan karena take pay mahal. Iya benar, tapi mahal. Bawa aja. Koper aja. Ya. Bawa aja ke sini, jangan takut itu nggak dipakai. Karena di sini kesenian Indonesia itu sangat harum. Sangat harum di luar negeri itu sangat harum. Apresiasinya sangat bagus yang ada di Korea Selatan ini mengenai Indonesia khususnya. Jangan takut, banyak berdoa tentunya, dan saya menyarankan si sodako itu peluru utama menurut saya. Bukan betul sih benar itu. Ya, sodako itu peluru utama seperti itu. Dan buat teman-teman seniman yang ada di Korea Selatan, pesan saya sih sebetulnya ingin sekali seperti seniman yang ada di Korea Selatan itu ada satu perkumpulan yang memang mempunyai kekuatan, wadah ataupun ikatan yang mempunyai kekuatan di situ. Di sini kita bisa saling sharing ataupun latihan jadi satu supaya ya lebih maksimal lagi untuk kedepannya kan, karena sekarang kan Ponorogo sendiri, terus itu sendiri seperti itu. Jadi pengen jadi semua itu jadi satu, berwadah. Ada yang berkoordinasi itu supaya ya seperti itu. Tapi ya itu yang di atas. Aku mah apa di bawah nih? Kenapa kamu nggak bikin sampai ya menginspirasi, memulailah kamu coba rembukin ke teman-teman gimana mungkin bisa. Saya udah pernah belum? Saya dancer itu membawa tari Banyumas, tarinya kita ke Korea ini. Itu juga kontra gitu. Ada yang kontra juga. Gimana ya enggak gimana ya ada suka dukanya. Ada suka dukanya tari. Saya pengen memperkenalkan tari tradisional dari daerah saya nih kan. Enggak, masa saya nari dari Jawa Timur terus, dari sini terus. Ini di Banyumas ada juga tari seperti itu kan. Saya nanti kalau pengen lihat performnya saya kasih dia. Itu saya juga masih latihan nih Mas. Bukan penari profesional yang gimana kan. Seperti itu. Dengar kamu juga bisa jadi manajer di suatu bisnis, benar ya? Oh iya, kebetulan saya di Korea ini kan ya ngemuti Mas. Ngomong karo bisa ngapa kuliah. Gak apa-apa. Aku juga ngapa gitu. Ya ngemuti neng Korea iki. Neng Korea iki mau 5 tahun. Ibaratnya kan kontrak 4 tahun 10 bulan. Di Korea cuma 4 tahun 10 bulan. Banyak yang kemudian di Indonesia terus nggak tahu nih, bingung. Biasanya setiap tanggal 5, tanggal 10 income masuk kan. Benar. Terus setelah di Indonesia bulan itu tidak ada income masuk. Merencanakan sedini mungkin. Seperti itu. Saya kira nggak ada salahnya kita belajar. Nah, kamu merintis bisnis itu udah dari rumah, udah mulai apa di Korea Pak? Tidak, di rumah tidak ada bisnis apapun. Berarti itu mulainya di Korea? Waktu itu saya diajak sama teman saya, Kakak Ragil waktu itu mengajak saya bisnis seperti itu. Saya kira ini bisa buat sekolah nih, buat belajar gitu kan. Belajarnya nggak harus mahal. Bisa bisnis di situ, belajar dengan modal yang sedikit. Ya alhamdulillah berjalannya waktu bisa naik peringkat gitu. Terus di rumah juga ada. Boleh itu sih, promo boleh nggak sih? Mungkin banyak yang tertarik dengan bisnisnya, join. Yang mau join bisa ke saya untuk bisnis nasanya. Terus di rumah saya juga bikin bisnis catering. Bisnis berkah catering namanya. Jadi layanin hajatan apa pesanan apa gimana? Pesanan untuk hajatan belum bisa terhitung
karena kan masih apa namanya, tidak, kalau hajatan kan beribu-ribu gitu kan. Masih awal mulai nih, ada berkah terjadi untuk kayak ulang tahun ataupun selamatan dan lain sebagainya bisa. Itu kamu yang menginspirasi sendiri apa dari orang tua apa? Kebetulan ibu saya kan doyan masak nih. Doyan kamu masak. Terus gimana sih? dia, ibu saya itu pertama jual. Terus saya kepikiran, udah dilanjutin. Ya, sini kan bisanya cuma kirim modal. Benar, keren. Kirim modal. Ini pokoknya dijalankan gitu, supaya untuk apa ya? Untuk ubetan wong tua. Ubetan itu apa sih? Dan ya masukan lah. Ya, income untuk orang tua juga kan, seperti itu. Terima kasih waktunya guys ya. Iya, sama-sama Mas Jauh dari Saul. ke Riku guys, ya Allah. Ini liburan juga sih. Ya, mau liburan ini. Udah janjian lama sebenarnya, cuman baru ini terlaksana. Kemarin nggak jadi ya. Karena sibuk dia liburan terus sama anggotanya. Jadi itu aja guys, mungkin obrolan dari kita, semoga bisa menginspirasi kita semua yang masih muda, yang masih pengen ke Korea. Ayo semangat semua, karena Semangat. di sini kita bisa menyalurkan hobi juga, bisa nongkrong juga di samping kita bekerja. Jadi kita nggak terpaku dengan kerjaan, bisa menyalurkan hobi lah intinya lah. Guys, terima kasih guys. Ya, sama-sama. Pertemanan kita bisa sampai ke rumah. Ya. Amin. Karena rumah Sampai kita- ke surga dong. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya udah guys, kita aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.